rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi darain amin. Wal jami'atu, ya, itu sudah dapat. Al-faqrah tsaniyah, paragraf kedua. As-saffu ar-rabi' fil faqrah tsaniyah, baris keempat di paragraf kedua, safha 29. Dia belum punya kitab ditulis, ya. Tulis. Yang bagi alumni Bulu Lampang itu biasa, ya. Alumni Bulu Lampang itu punya kitab tulis juga. Itu tidak disuruh, memang mereka tulis. Beda itu ketika hanya membaca dan ditulis baru dibaca. Ya, saya sering sampaikan, mungkin kalian belum sampai pesan ini. Saya itu ketika kuliah minimal warna pulpen saya itu 3. Tintanya, bukan pulpennya ya, tintanya. Karena lain judulnya, lain subjudulnya, lain penjelasannya, biasa sampai 4. Lain karena saya itu suka menulis dengan bentuk peta konsep, di lain tanda panahnya lain, supaya saya ingat, oh warna ini itu gampang diingat ketika hanya satu warna. Makanya buku yang paling menyenangkan itu seperti komik, ada yang diingat gambar. Itu anak-anaknya tidak bisa membaca tapi tahu alur ceritanya. Ada tulisannya di situ tapi kalau suruh cerita dia bisa cerita. Sama dengan apa yang ditulisan. Jadi yang diingat itu yang berwarna-warni, bukan yang satu warna. Makanya kalau mau ujian, nulis peta konsep. Dan itu tidak bisa dibaca orang kecuali yang menulis. Cukup satu lembar sudah tergambar satu buku. Ini judulnya, ini penjelasannya. Hanya singkat-singkat, tapi kita tahu. Itu namanya talkhis, ringkasan. Hanya kita yang bisa membacanya dan memahaminya. Jadi setelah membaca sebuah buku, buat peta konsepnya. Dan itu simpan. Kalau bisa dijilid. Ini satu buku ini. Artinya Anda sudah membaca buku itu. Apa kemarin judulnya itu? Yang di sini. Hah? Ada yang tulis? Oh, relasi bisnis ya. Kajami'ati Ummil Qura wa jami'ati al-Imami bil Mamlakati al-Arabiyyati as-Su'udiyyati. Seperti Universitas Ummul Qura dan Universitas Al-Imam. Di Kerajaan Saudi Al-Arabiyah.
wa jami'ati Ummu Darman al-Islamiyati wa gairiha bis-Sudani. Dan Universitas Ummu Darman, Universitas Islam, ya, Ummu Darman. Jadi kalau mau menerjemahkan Universitas Islam Negeri, ya, di belakang Islamnya, ya, universitas misalnya universitas apa? Jami'ah Alauddin Al-Islamiyah. Jadi bukan Jami'ah Islamiyah Alauddin, karena dia sifat, ya, tidak mungkin sifat di depan. Ya. Wa gairiha, apa nih ada wa gairiha? Ada antaranya wa gairiha? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, antaranya wa gairiha. Ada satu orang wa gairiha? Dari perempuan ada? Antaranya wa gairiha? Coba satu orang. Perempuan, satu orang laki-laki. Apa artinya? Sering dapat tuh wa gairiha. Apa? Dan selainnya. Ada kalau putranya apa? Wa gairiha. Ada itu artinya? Satu orang coba. Wa gairiha. Sering dapat tuh dalam kitab. Wa gairiha. Ada? Dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dia bersifat urutan, artinya dan seterusnya. Kalau varian berarti dan sebagainya atau dan lain-lain. Jadi gairiha semua atau gairu, tetapi terjemahannya berbeda sesuai dengan konteksnya. Makanya saya minta kalian punya bukunya supaya tahu, oh ini begini makna. Kadang kita baca satu fakrah, satu pokok pikiran. Kita paham tapi tidak tahu membahasa Indonesia kan. Ketika dibahasa Indonesia kan, kita sendiri kadang tidak mengerti apa maksudnya terjemahanku. Halo, assalamualaikum. Pengajian kak Allah. Halo, pengajian kak dulu. Iya, iya. Jadi perhatikan ya kalimat per kalimat supaya kalian tahu, oh gitu. Mana tadi? Wa gairiha bis-Sudan. Dan lain-lain atau dan sebagainya. Ya. Bis-Sudan yang berada atau yang berdomisili atau bertempat di Sudan. Ini Sudan bagus juga ini kalau mau kuliah, ya. Sudah ada kalungan ke sini. Mengkosok yang ke sana. Ya. UAS kayaknya di Sudan ya, S2-nya ya. Wal ma'hadi al-ali lil iktisadil islami. Dan Ma'had Ali. Jadi pesantren tinggi. Apa bahasa Indonesianya? Institut. Ya. Al-Ma'hadul Ali, Institut Ekonomi Islam.
fi Islamabad di Pakistan, di Islamabad, negara Pakistan. Wal jami'atil islamiyati al alamiyati fi Malaysia, dan Universitas Islam Internasional Al-Alam. Alam ini kan seluruh dunia, berarti internasional. Kan jelas itu Universitas Islam alam, ya, alam apa? Alam dunia, alam akhirat. Ini bagus nih kitab karena ini bahasa kontemporer dia pakai. Itu beda dengan kitab-kitab klasik. Kita oh ini istilah-istilah di Malaysia. Wa Jami'atil Azhari wa Jami'atil Iskandariyati di Misra. Universitas Al-Azhar dan Universitas Al-Iskandariyah di Mesir. Wa Jami'atil Yarmuk Al-Yarmuki fil Urdun, dan Universitas Yarmuk di Urdun. Wa Jami'atil Auza'i fi Libnan, dan Universitas Al-Auza'i di Libnan. Walam yaktasirul amru alal jami'ati bid-duwalil islamiyati bal ta'addahu lil jami'ati wa marakizil abhathi bid-duwalil garbiyati. Jadi kalau nanti Anda baca surat kabar di Mesir atau di mana, begini modelnya. Dan hal ini tidak hanya terbatas, lam yaktasir. Dan hal ini tidak hanya terbatas alal jami'ati bidwalil islamiyati, tidak hanya terbatas kepada universitas negara-negara Islam. Bahkan di beberapa universitas lil jami'ati, bahkan di beberapa universitas wa marakizi al-abhathi bil duwalil garbiyati, dan pusat-pusat markas marakiz, pusat-pusat al-abhathi, pusat-pusat penelitian, dari kata bahsul, yang membahas, yang meneliti, yang mengkaji, pengkajian di negara-negara apa al-garbiyah, ad-duwalil garbiyah, negara-negara barat. Jadi ekonomi Islam itu bukan hanya di dunia Islam. Malah saya pernah dengar, siapa itu, Menteri Keuangan itu, kalau tidak salah di Jerman itu sudah menerapkan itu. Kami katanya menggunakan prinsip ekonomi Islam. Makanya ekonomi kami kuat. Tapi itu orang barat pakai.
Kita alergi dengan ekonomi Islam. Fa'ala sabilil mithal, sebagai contoh, fa inna jami'ata Harvard fil wilayatil muttahidati ada yang tahu artinya? Al-wilayah al-muttahidah. Wilayah-wilayah yang menyatu. Apa itu? Itu terjemahan letter-letternya. Tawarnya al-wilayah al-muttahidah. USA. Apa nih USA? Itulah terjemahannya al-wilayatul muttahidah. Apa bahasa Indonesianya USA? Hah? Apa artinya? USA. Bahasa Indonesianya Amerika Serikat. USA. Al-wilayatul muttahidah USA atau Amerika Serikat. Wilayah-wilayah yang bersatu. Jadi beberapa negara yang bersatu. Laha ihtimamatun, memiliki minat atau berminat. Atau memiliki interest mundu fatratin laisat bil qasirati, sudah cukup lama. Mundu fatratin laisat bil qasirah. Ya, kalau mau diterjemahkan letter-let ini, sejak kurung waktu yang tidak singkat, ya, diterjemahkan sudah cukup lama. Memiliki perhatian atau interest terhadap ekonomi Islam ini sudah cukup lama. Ala mustawa al-multaqiyati ad-dauriyati, pada level pertemuan ad-dauriyati yang berkala. Pada level al-multaqiyati ad-dauriyati, pada level pertemuan secara berkala. Berkala itu mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali. Satu baris lagi. Waladaiha qaidatun bayanatun anil buhuthi fi majali al-iktisadi al-islami. Waladaiha, dan dia memiliki qaidatun bayanatun, basis data. Anil buhuthi fi
tentang penelitian fi majali al-iqtisadi al-islami, pada bidang ekonomi Islam. Ya, sampai di situ. Istilah, cukup istilah-istilahnya dulu lah, paham. Oh, ini istilah ekonomi. Oke, kita dinyalakan ya, oke. Jadi itu tidak suka dipencet, disentuh-sentuh saja. Ya. Sayangnya sudah buram ini. Ya. Nyambung. Masuk ke bagian sudah ini, pemasok. Sudah ya? Ini lagi. 3 ya? Sudah nomor 2 ya? Sudah? Hah? Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah apa pembahasan kita ini tentang relasi bisnis ya. Jadi yang pertama harus punya mitra, wajib punya mitra kerja. Kemarin saya sudah sampaikan. Yang kedua, masok, yang menyediakan bahan baku atau produk untuk kebutuhan operasional. Jadi kita harus punya pemasok untuk itu. Disebut supplier atau vendor. Siapa yang vendor ini? Siapa suppliernya ini? Atau nanti kalian masuk di dunia bisnis, kerja di sebuah perusahaan, ditanya siapa supplier? Supplier itu apa? Vendor itu apa? Pihak yang menyediakan bahan baku atau produk untuk kebutuhan operasional. Siapa pemasok? Ketiga, distributor atau agen. Pihak yang membantu mendistribusikan atau menjual produk ke pasar. Kadang kita juga berada di sini sebagai agen atau distributor yang mendistribusikan, sebagai agen yang bersentuhan dengan pasar, menjual ke pasar. Ya. Seperti pakaian yang kalian pakai ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak akan sampai ke kalian kalau tidak ada agen atau distributor yang menyebarluaskan ke pasar. Ya, distributor atau agen ini memiliki juga ilmu tersendiri. Ini cocoknya didistribusikan kemana? Contoh ya, ini ada pakaian gamis misalnya, atau jilbab. Terus karena distributor atau agennya tidak mengerti pasar, dia suplainya ke wilayah-wilayah yang minoritas atau sama sekali tidak ada muslim. Laku tidak? Ya paling untuk dipajak.
Makanya sering saya sampaikan bahwa salah satu penentu dalam memasarkan sebuah produk adalah survei pasar yang sukses. Atau pakaian apa itu kalau Natal itu yang ada anu di kepalanya itu anu, Hah? Santa Claus ya. Ya, dipasarkan di sini, pasarkan di asrama putri. Ada yang mau pakai tidak? Nanti malam malam lebaran nanti malam. Siapa yang mau beli? Jadi dia harus update. Harus update. Sering saya sampaikan juga ya sama anak-anak itu, sama anak mahasiswa dengan santri. Saya bilang kalau kalian di kelas kalian santri saya, tapi kalau di luar kelas kalian adalah pembeli saya. Saya itu jarang sampaikan di kelas-kelas bahwa ada saya jual ini, tapi kalau di luar kalian adalah konsumen saya. Kalau orang jeli itu mulai dari rambut sampai ujung kaki itu semua bisa dipasarkan. Tinggal konsisten. Maunya bergerak di bidang apa? Di bidang alis, di bidang bulu mata, di bidang kuku, semua. Di bidang cotton bud, semua. Yang penting konsisten satu produk sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dan semenarik mungkin. Apa yang disuka orang di sini misalnya. Distributor harus tahu. Oh ini kelas menengah saja. Tidak usah jual di sini mobil Rolls Royce misalnya. Walaupun Rolls Royce itu bagus ditumpangi, tapi siapa yang mau beli? Ada yang mau beli tapi tidak punya uang, ya kan? Karena membeli sesuatu itu adalah intinya adalah menyelesaikan masalah. Jadi cari masalahnya apa ketika dia mau membeli itu. Itulah yang kalian sugestikan terus ke pembeli. Ada orang datang, ini bagus ini, bisa menghilangkan kutu misalnya ya. Ini sampo menghilangkan kutu, karena sebenarnya yang datang itu banyak kutunya misalnya ya. Pasti dia akan beli itu. Yang penting uangnya cukup. Ketika memasarkan sesuatu, apa masalah yang dia inginkan? Apa yang ingin dia dapatkan manfaat dari situ? Harga tidak ada masalah, yang penting ada uangnya. Kadang kan orang biar ada uangnya, kalau tidak menyelesaikan masalahnya tidak beli juga, walaupun murah, kan? Makanya problemnya dulu. Makanya seperti di supermarket apa dan lain sebagainya, biasa kan komunikasi. Dia sebenarnya menggali informasi dari kita. Mau cari apa? Cari sepatu yang untuk apa Bapak, Ibu kesini beli sepatu yang bagaimana? Itu ditanya. Bukan memberikan ini ada ini Pak, ini enggak seperti itu. Mau cari yang bagaimana? Yang haknya tidak tinggi karena sakit kaki, ya kan? Carikanlah yang begini. Ada juga yang begini, ada yang begini, ada yang lembut kakinya, ada yang begini. Karena dia sebenarnya datang ke situ mencari sepatu yang tidak membuat masalah bagi kakinya. Karena dia punya sepatu di rumah 10, tapi semua bermasalah di tumitnya karena tinggi. Hak. Ketika Anda bisa menawarkan itu, dia pasti beli. Ya. Selanjutnya, konsumen atau pelanggan. Pihak pengguna produk atau jasa yang menjadi fokus utama dalam peningkatan penjualan. Jadi pembeli itu ada pembeli yang sifatnya sudah jadi pelanggan. Jadi sudah customer permanen kita.
Ada juga pembeli kita, pembeli baru. Ada juga pembeli yang sifatnya tidak permanen. Ya, jadi pembeli lari-lari, kadang ke kita, kadang tidak. Jadi kalau ada uangnya dia ke orang lain, kalau mau ngutang ke tempat kita. Ada kan begitu ya? Bilang kenapa di sana? Bilang ada uangku. Kenapa ke sini ya? Mau kak ngutang. Ada juga begitu. Tapi ada memang pembeli yang permanen, pembeli setia. Ini harus dijaga ini, karena konsumen atau pelanggan yang konsisten setia ke kita ini bisa jadi model kita, bisa jadi model kita. Orang-orang seperti ini tidak apa-apa kita berikan fee, berikan service plus, karena dia akan bercerita nanti. Dia akan mempromosikan tempat kita, produk kita, toko kita tanpa kita minta. Jadi kalau sudah ada orang 3 kali datang ke tempat kita, minimal pelayanannya harus berbeda. Nah, harus berbeda. Kalaupun selisih 1000, selisih sekian, ya, ketika pramuniaganya atau penjualnya tidak menjual pelayanan, ini kunci, tidak menjual pelayanan, maka orang akan meninggalkan kita dan tidak siap untuk berbetah-betah di tempat kita. Salah satu faktornya dia berbetah-betah adalah pramuniaga. Makanya di hotel yang sifatnya pelayanan, ya, di mall, di supermarket, rata-rata persyaratannya untuk menjadi pramuniaga adalah harus apa? Menarik. Interest apa? Apa bahasa Inggrisnya? Menarik. Interesting. Harus menarik. Tidak perlu terlalu cantik, tidak perlu terlalu gagah, yang penting menarik. Mungkin wajahnya ya 50%, tetapi cara berkomunikasinya dia bisa sampai 90. Ada orang yang cantik, gagah, tapi tidak tahu berkomunikasi. Ketika dia berbicara, orang tersinggung langsung. Itu tidak akan dipakai. Yang menarik. Tapi rata-rata cantik, gagah, sekaligus pintar komunikasi. Ini plus ini. Ini pelayanan. Jadi walaupun selisih sekian, saya mau ke sana. Bilang kenapa? Cantik pelayanannya, bos. Bilang mau kok. Bilang di sana mungkin. Bilang kenapa ya? Gagah sapannya. Coba itu. Berarti tidak nak bawa pulang gitu. Jadi ada seni ketika orang datang ke situ, dia merasa nyaman. Makanya coba lihatlah. Mungkin tokonya agak sedikit mahal harganya, tapi berseni sehingga orang betah di situ. Makanya ketika anak-anak semua memulai sebuah usaha, usahakan sentuh dengan seni. Jangan pakai alat-alat yang terkesan ketika dipajang di situ orang berpikir tidak kadaluarsa jika itu barangnya. Sama seperti catnya, lemarinya sudah luntur, mesti dicat itu. Jangan menggunakan alat-alat yang orang terkesan bahwa mungkin sama tuanya lemarinya ini dengan barangnya di dalam ini. Termasuk salah satu strategi itu untuk menarik pelanggan adalah jangan tempatkan barang terlalu lama dalam satu tempat yang sama. Mesti di rolling. Mungkin di rak belakang dulu, geser ke depan. Wih, barang baru lagi, padahal itu yang di belakang ke depan. Atau ya,
Ketika orang kan dia taunya di belakang misalnya, parfum misalnya di belakang atau kosmetik di belakang, di depan, dia bawa ke belakang, atau di belakang dia simpan di depan, langsung ke belakang dia, mana parfumnya? Di depan ki pak, depan ki. Dia ke sana, tadinya mau beli parfum, dia beli yang lain. Karena dia harus melewati beberapa tempat lagi keliling. Di mana? Di depan sana. Dia ke sana. Ada juga anu pulang di sini. Tadinya dia tidak pernah ke situ. Di samping terkesan bahwa ada sesuatu yang baru di tempat itu. Jadi jangan monoton di situ terus, apalagi tidak pernah dilap-lap. Ya tahu pala marinda lumuseng. Ya tahu pa mega awuna. Jangan. Apalagi kalau yang terkesan makanan apa dan lain sebagainya, itu jangan sama sekali. Harus bersih, higienis. Jadi orang datang ke situ mendapatkan dua kenyamanan, dua yang dia dapatkan. Dia dapat barangnya, dia dapatkan kenyamanannya. Seandainya orang bisa semua seperti pelayanan di bank, itu luar biasa itu. Kayak kantor-kantor ya, seperti di bank. Mana tempatnya ber-AC, mana pelayannya, ya, mana satpamnya, semua perfect lah. Itu yang kita harus miliki. Kadang kenapa kok kesana mahal? Memang kesana tapi cuci-cuci mata juga. Jadi ada barang memang yang kita pajang itu bukan untuk dibeli. Bukan untuk dibeli, kita beli untuk aksesoris. Jadi ada beberapa barang kita pajang ini untuk aksesoris. Memang ada sih yang beli, tetapi tujuan utama kita memajang itu untuk aksesoris. Kadang orang saya mau foto-foto di sini, deh cantiknya ini tempatnya ini. Seperti itu. Ya, sama anak-anakku tuh kalau jalan toh, ya kan cukup pakai mukena di kesini. Tapi karena mesti pakai bedak lagi, pakai ini lagi. Tujuannya apa? Anak-anakku juga laki-laki, ya pakai pemutih wajah, pakai masker. Kenapa? Supaya menarik. Sebenarnya kita tahu materi teori pemasaran. Supaya kita lakukan begitu, supaya laku, supaya dilihat, dilirik, diperhatikan, dan terakhir adalah bisa laku. Kenapa kita tidak bisa terapkan ini? Kita tahu sebenarnya ilmu basicnya, tapi kita tidak bisa terapkan untuk ya. Satu lagi berangkat, besok lagi nih deh. Lain kali. Sudah hampir 7:30. Ini termasuk yang 5 nanti ini inti. Ini perlu mentor apalagi yang pemula. Ya. Oke, sekarang sampai di situ. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la aiban illa satarta wa la mayyitan illa rahimta wa la hayatan min hawaiji dunya wal akhirati ya qarida wa la nasalah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa azwajina wa tullabina wa walidina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum wafiqhum ala ta'atika wa ala ta'ati walidayhim wa la tadurrahum warzuqna birrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Iya karena aku iya kan stain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat.